Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kepada saya Laurensa Azaro dari kelas 12 MIPA 2. Berita hari ini adalah kebakaran terjadi di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru hingga penyebabnya adalah flare atau suar yang dipakai pada sesi foto pernikahan. 1 orang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Polisi tak menutup kemungkinan adanya tersangka baru di kasus flare prewedding yang memicu kebakaran Gunung Bromo. Diketahui ada 5 orang yang kini menjadi saksi dalam kasus itu. Penyidikan kasus Bromo ini telah diambil dari ahli Polda Jawa Timur. Semeru yang terjadi kemarin, saat ini prosesnya sementara berlangsung. Kami sudah mengamankan 6 orang dan sementara dalam pemeriksaan. Ada tersangka nggak? Sementara dalam pemeriksaan nanti akan kita sampaikan perkembangannya lebih lanjut. Kalau perannya apa mereka dan perannya? Peran-perannya kita sedang dalami. Nanti kita akan dalam waktu dekat akan sampaikan ke rekan media. Ada 5 flare asap yang digunakan, yang 4 bisa dinyalakan, kemudian yang 1 ini gagal dinyalakan, terjadi letupan. Dari letupan inilah kemudian yang membakar Bukit Sapana atau Padang Sapana. Dari letupan inilah kemudian yang membakar Bukit Sapana atau Padang Sapana di Blok Semeru. Sehingga dalam sekejap api merambat sehingga terjadi kebakaran kurang lebih seluas 50 hektar. Surat izin masuk kawasan konservasi tidak dimiliki oleh tersangka. Oleh karena itu, dengan fakta dan alat bukti yang ada, kami tetapkan yang bersangkutan saat ini menjadi tersangka. Akan dipertimbangkan oleh pengadilan bahwa hukumannya pasti tidak maksimal. Dalam pengertian maksimal 5 tahun karena terjadinya kebakaran. Karena kebakaran itu terjadi karena kelalaiannya. Nah, tetapi dengan dia tidak meminta izin untuk melakukan kegiatan di hutan lindung gitu ya. Maka itu ada sendiri pasalnya gitu sebenarnya. Ada sendiri ketentuannya yang tidak dikaitkan dengan kebakaran. Kebakaran sendiri dituduhkan, tapi melakukan kegiatan di hutan lindung tanpa izin juga sendiri itu. Artinya mungkin ada 2 ketentuan yang akan diterapkan pada kasus ini. Wedding ini sekarang sudah ketahuan. Kalau jaksa kalau polisi menggunakan pasal 50 ayat 1 Yunto 78 ayat 1 ya, di pasal 50 itu perbuatan menebang, memungut tanpa izin, maka akan terkena ancamannya di pasal 78 ya. Ayat 1 mah 10 tahun loh, malah bukan 5 tahun loh. Dan ini 5 miliar. Coba, mungkin salah kutip lagi. Kalau 50 ayat 1, sekali lagi ya, itu bukan 5 tahun loh. Penjaranya 10 tahun, dendanya 5 miliar. Jadi siapapun yang menebang hutan, ya, hutan ditebang tanpa izin, ya, menimbulkan akibat, ya, itu ancamannya 10 tahun dan 5 miliar. Ada di pasal 50 ayat 1, Yunto 78 ayat 1. 10 tahun loh, bukan 5 tahun. Sekarang sudah berkembang dengan luar biasa pesat. Ya gitu. Ada teknologi digital yang membuat yang tadinya tidak mungkin menjadi mungkin. Kalau dulu kita mengerjakan foto itu semua objek harus real. Ya, real itu artinya memotret batu ya harus dengan batu itu, memotret patung ya harus dengan patung itu. Kalaupun dulu mau melakukan teknik misalnya masking atau misalnya memotret dengan double dan sebagainya, itu harus dikatakan di kamar gelap dan susah. Tapi kalau sekarang kan mudah sekali, ya. Foto-foto itu mau dari sumbernya dari banyak sumber, itu bisa kemudian di scan, kemudian dilakukan superimpose, masuk ke dalam frame utama, selesai. Polisi sebelumnya menetapkan Andri Wibowo Eka Wardana asal Kabupaten Lumajang sebagai tersangka. Dia adalah manajer atau penanggung jawab wedding organizer yang disewa oleh calon pengantin asal Surabaya yang turut serta dalam rombongan itu. Polisi masih melakukan penyidikan mendalam. Jika terbukti melakukan pelanggaran hukum, para saksi akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang mereka lakukan.